latihan ngikut, tapi kalau latihan sendiri namanya current shooting, latihan irisan, ini pegang satu, kita cocok, itu dia, itu manfaatnya Cina sama. Jadi dengan Ticang Pusat bulan 7, ini sejarah juga. Jadi di Cungko itu ada biksu dari Korea, ya, terdampar di mana? Terdampar di mana? Ciwasa, ya. Terdampar di Pulau Jawasa, sama dia pergi ke wihara di puncak. Dia pokoknya dulu kan pakai kapal besar. Kalau kapal yang udah karam atau kapal yang udah nggak bisa, udah terdampar nggak bisa terbang lagi. Atau kalau udara ada cuaca buruk nggak bisa ketinggalan. Biasa begitu. Maka banyak yang terdampar. Dia cuma bawa patung Ticang Pusat. Nah saat itu dia bangun wihara kecil, dia menjadi kepala wihara, dia melayani masyarakat dengan baik, dia menolong semua orang. Ada saudagar kaya nih bos di konglomerat nih, bantu dia, support dia, karena dia baik. Bulan 7 sembahyang dan kemudian pasti karena dia mau patung yang mungkin Ticang Pusat, jadi pakainya wihara itu wihara Ticang. Jadi pakainya paling pusat, itu Ticang Pusat, kebaktiannya Ticang, iya. Fire-nya dia juga menjadi Ticang Pusat. Jadi ditunggu nih. Dan kemudian saudagar tadi nawarin, suhu, saya mau kasih wihara, Anda mau sebesar apa? Terus dia bilang, sebesar jubah ini aja, jubah merah tau kan? Yang biasa saya pakai, sebesar ini aja. Tahu aja pokok itu kalau Ticang Pusat dia ada kanan sama kiri, satu kanan yang pakai topi gitu kayak pakai peci ya, saudagar ya, dan satunya lagi anaknya gambar bisu. Nah, pokok bilang, ayo suhu, saya mau lihat tanah benar, lu tinggal tunjuk aja mau berapa sebesar jubah ini, percaya nggak? Jubah ini dibandangkan 2 meter kali berapa kan? 2,3 kali ya. Terus suhunya keluar, dia pergi ke atas gunung, terus dibentangin lah itu jubahnya. Begitu dibentangin, jubahnya jadi lebar, nutupin gunung, pokoknya bingung. Tadinya ngomong ini ngeledek kali. Begitu nutup gunung, pokoknya bingung. Ya udah tekad kan, karena udah tekad ya harus dilaksanakan. Maka Hasan itu udah jadi wiharanya Ticang Pusat, itu sejarahnya. Maka ada Setamingsan, 4 gunung besar, Mesan, Ciwasan, Putosan, satu lagi apa? Me, Ciwa, Puto, satu lagi Bensuk Pusat di mana? Jadi lupa mendadak, paling ingatan. Udah pernah ke Jumbo, 4 gunung besar. Bensuk Pusat punya tempat di mana? Ciwasan, Mesan, Utaisan. Nah, Utaisan itu Manjusri punya wihara. Terus baru Putosan, betul. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi sejak itu beliau dianggap sebagai Seta Pusat. Jadi patung yang seperti ini Ticang Pusat adalah patung beliau dari Seta Pusat, Setamingsan, 4 gunung besar. Kuanin Pusat, sejarah Myeongsan. Jadi Kuanin ini bukan wanita, makanya dipanggilnya kok emak, ya kan? Nah, kenapa? Karena welas asih seorang ibu melampaui semuanya. Anda habis nih kerjaan Ciayang sih, patung semua dipakai jubah, ya kan? Jadi kagak bisa lihat dadanya, bener nggak? Bener nggak? Kalau di mana-mana kita kagak pernah pakai jubah, jadi ini pakai jubah nggak? Enggak polos kayak gitu tuh ya. Kadang biasa panggilan emak mau ganti jubah. Nah kalau kita lihat Pusat, itu kan seni ya, jubahnya biar bagus, wangian gitu kan. Jadi nggak ada dada. Jadi kalau ada patung yang kuatin awal kita suara, itu dadanya kan terbuka. Nah, beda sama patung Bunda Maria kan tutup, gitu kan?
Jadi artinya cinta kasihnya seperti seorang ibu gitu. Jadi puasa itu tidak ada gender. Wanita puasa, usia puasa, semangat ya gajah. Gajah itu simbol kemenangan umat juga. Jadi artinya kalau di Mahayana semua umat berhak pakai jubah. Emang dipikir nih kita nih, saya jadi bisu, Anda jadi umat, bisa masuk Sukawati yang mana? Surga duluan, yang bisa masuk saya duluan atau Bapak Ibu duluan? Iya, tapi kan semua orang pasti takut suhu mah, ya kan? Kalau seumur hidup udah benar, ya kan? Iya, logikanya kan begitu. Tapi nyatanya umat-umat yang cersin info itu melebihi dari kita. Mungkin karena kita sehari-hari berhubungan dengan ini jadi bosan ya, info bosan. Bosan. Jadi pertama masuk KCN budaya depan muka. Kalau ada budaya, begitu udah lulus, sudah lama budaya makin jauh. Karena kita dihormati, karena kita dilayani, bukan melayani. Pada konsep bodhisattva adalah anggota sangga atau biksu siapapun yang ambil bodhisattva sila adalah pelayan, bukan mau dilayani, bukan mau dihormati. Pelayan, nanti nggak ambil pelayan. Jadi kalau umat-umat ini banyak yang dengan tulus melayani wihara, tulus bekerja untuk banyak orang, Anda adalah tak usah. Mungkin Anda duluan yang punya relik. Justru kalau di Mahayana yang niat fofaman itu ajaib. Makanya saya kagak jadi pulang dari Kokongsan begitu. 3 bulan ke Fanau. Ini wihara atau pelatihan militer? Disiplin, makan disiplin, duduk harus tegak, berdiri nggak boleh bergerak. Fajin nih saya baca Lusiangcan 1,5 tahun kagak lulus, cuma baca dulunya doang. Lu lagi. Kan saya lengkar di Theravada, agak pernah ke wihara Mahayana. Sampai di sono orang Malaysia mau udah biasa kebaktian dari begini kan, nencing tak tok tahu. Kalau saya kalau suruh baca Pali tak hafal, kalau baca Liangkeng baik potang, Mandarin benteng, ya. Jadi, susah banget awal-awal. Nah, baca Tapeco nggak hafal, sampai lulus saya nggak hafal. Baru sampai di Mudita tiap hari baca 21 kali tiap hari baru hafal. Sayang 4 tahun Tapeco nggak hafal-hafal. Kadang kalau nggak baca buku nih, dari atas bisa sampai tengah naik lagi ke atas, enggak sapoho nggak ketemu. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Nah, bawa buku ya. Ini kita kok naik lagi, kok ngulang lagi. Sincing juga sama, ada bagiannya bisa naik lagi gitu. Kadang-kadang baca mantra Amitabha mantra, bukan, lagi baca sincing bisa nyambungin ke Amitabha, ya kan? Amitabha sampai di mau dikopoye loh, bukan selesai sincing. Jadi agak susah dulu awal-awal belajar hijrah ke Mahayana. Nah, tapi begitu udah lama, begitu tahu arti, semua akhirnya kita jadi bisa Mandarin. Ada yang udah terjemahkan. Apa itu arti dari Liang Hong Pao Chan? Apa itu dari arti San Mei Sui Chan? Apa itu arti daripada yang biasa dibaca ya Sechan? Wah, luar biasa. Kalau Anda sing gampang boleh. Itu Liang Hua kalau diterjemahin dan Anda baca bahasa Indonesianya harus 10 jilid. Semua dharma di situ. Jadi kalau orang Theravada nanya Mahayana itu enggak ada ini itunya bla bla blanya, suruh dia baca Liang Hua Pao Chan. Semua teori dalam ajaran dalam semua di situ. Dan kenapa? Paling penting pertobatan. Kita Theravada diajarkan kiri dan otapa cuma takut berbuat jahat dan malu berbuat jahat dan takut akibat dari perbuatan jahat, betul? Tapi nggak diajarin gimana bertobat. Di Mahayana pertobatan itu penting. Justru yang bertobat bukan cuma kita doang. Kalau di bulan 7 ini semua makhluk diajak bertobat, semua makhluk. Jadi kita harus bayangin selain kita, leluhur kita yang lahir dari alam rendah itu juga ikut fight, ikut bertobat. Ini pengertiannya. Makanya
kok baca dan Mongkolcan 3 hari atau bisa berapa hari harganya mahal. Apa yang mahal coba pikirin? Apa yang mahal? Apa yang mahal? Waktunya yang mahal. Karena Anda harus berhenti, nggak kerja, ya kan? Terus mengundang semua alam, terus mengundang suhu-suhu semua, terus bahan-bahan sembayangnya, terus satu suhunya yang diserupai. Kadang-kadang umat cuma duduk doang, entah suhunya yang nggak bisa jalan, umatnya ketawa. So kenapa kakinya suhu? Kita air terus, umat yang mau udah nggak kuat. Nah 1 hari itu ada ongkos lah, begitu rasanya. Nah, itu kali 3 itu udah berat. Nah itu 1. Terus belum sembahyang yang lainnya, belum lagi apalah segala macam. Ya itu urusan, itu mah urusan money, urusan. Jadi kalau dulu saudagar-saudagar itu banyak yang kepingin bikin upacara sendiri, karena sejarahnya raja yang boleh bikin. Itu dulu raja bikin buat seluruh negeri. Yang kedua menteri-menteri bikin. 3 ibu suri apa sali bikin. Jadi prajurit apa namanya, dari raja sampai ini bikin apa menteri-menteri dan orang dalam misalnya, sampai gubernur bikin, pejabat bikin. Akhirnya saudagar juga minta bikin. Jadi ini sembahyang yang Mongkolcan itu sembahyang komplit, pertobatan paling komplit dari Kaisar Liang Putih, meminta semua suhu yang punya sentuh dari Tripitaka, tolong ambilin hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kalau ini dibaca bisa mengubah negara menjadi lebih baik, kemarau bisa hujan, masyarakat bisa bebas daripada pertentangan, hantu-hantu dimanapun yang mati di udara, mati di darat, dan mati di lautan tertolong. Nah itu dirangkum jadi 3 buku itu. Nah lama-lama umat-umat juga kepingin, nggak punya duit, gimana? Nah akhirnya wihara membuat. Jadi kalau wihara yang buat, beda cerita. Ini namanya sembahyang massal, pertobatan massal. Jadi semua pada gotong royong, kan enteng. Kalau sendirian bikin pertobatan apapun itu, sendiri doang buat keluarga sendiri, itu egois nggak? Ya nggak apa-apa, dia mau bikin toh buat keluarganya, tapi kan nggak kuat, suhu kali yang nggak lain. Nah, dengan wihara membuat, jadi ini namanya gotong royong. Semua yang mampu bayar seikhlasnya, sukarela. Yang nggak mampu, yang mampu ya ada harga gitu kan, mau dia pungyang namanya. Untuk nolong leluhur emangnya mudah, dan yang paling sulit adalah mencari orang yang bisa melintaskan. Jadi suhu bukan semua suhu bisa melintaskan. Kalau kita nggak ada pelatihan dirinya, nggak ada susinya, sama. Dulu kita di penguasaan ada apa, kita selalu latihan untuk naik. Suhunya belum lulus, masih biasa, masih percobaan. Jadi artinya kita naik panggung, latihan, baru latihan loh. Kuansiannya nggak benar. Mungkin dia ingin apa gitu kan baca itu kan harus ada simbol-simbol muda-muda. Ada muda yang agak aneh gitu kan masanya. Itu muda beneran. Tapi kan kalau di kita kan kayak aneh gitu kan, yang muda negatif. Dia mikirin jorok, ngejentang maksudnya. Terus ada juga sama Lera dulu, dia makan siang membagikan makanan. Nggak makan siang, asal-asalan doang bacanya. Garuda besar, karena kalau siang kita berdatangan kapan sinyal Garuda besar datang di depan kamarnya, dari jendela dia buka hiking, langsung kaget melihat burung besar. Bilang kami tidak dapat apa-apa. Wah, jadi nggak main-main pelaksanaan setiap upacara. Jadi yang mahal itu adalah pelatihan diri dan konsensus. Kalau cuma buat senang-senang dengan wah keren lihat lempar-lempar, lagi lihat dimanapun nih umat sebel saya udah dibilangin kalau sebenarnya lagi lempar jangan ditangkap. Makanya ini
harus dikasih tahu tentang sembahyang rebutan. Namanya biksunya lain wangsang, semua yang menderita yang apa dulu tuh di Mudita waktu baru kayak ini kan ada biasa kayak putih itu kalau Yerko ya kayak putih. Itu ada anak kecil sebelah saya mau pipis ke WC, ya kita temenin udah balik sini aja. Kenapa? Pas lagi doa itu lempar-lempar makanan itu ya kayaknya emang bener kena ombak. Padahal angin ya kita tahu dong angin ya, angin kencang ada, tapi anginnya nggak sampai kayak bikin kayak mana. Ini anak kecil nggak pernah bilangnya bisa lihat, terus dia bilang itu ada yang nggak ada kepalanya suhu, pakai baju kuno, ada yang kayak baju tentara, ada yang baju cipau zaman dulu gitu, terus ada yang katanya ngesot, bukan susah ngesot ya, tapi jalannya gitu karena kakinya nggak ada, buntung, terus ada yang pecah kepalanya berdarah-darah, itu serem suh katanya. Tuh ada tentara, ada kayak putri, tuan putri, ada yang melayang, ada yang jalan. Dia bilang, jadi saya dulu masih sama Nera, makanya oh benar dong, oke, oh benar itu kain putih itu adalah jalurnya mereka untuk menerima. Jadi kalau rasanya lagi lempar, apapun yang dilempar jangan ditangkap sebelum dia jatuh. Kalau jatuh ya biarin aja, dekat kita ya mau udah selesai kita mau ambil silakan, karena itu direbutkan oleh mereka. Jadi lempar ini sebagai rebutan itu buat hantu, ngerti? Jadi kalau Anda ikutan rebutan, hantunya siapa? Jadi ingat ya, pas sembahyang kontek, saya pernah tuh di rumah Ciaya ngeliat ke WC sebentar, begitu keluar udah habis ya. Udah habis, gue kagak ngeliat jadinya. Tadi kan dibagi-bagi tuh. Oh, kalau sekarang dibagi-bagi, ya. Ya pada naik meja, pada naik apa, rebut-rebut semua. Aduh, itu kita lihat alam petanya itu. Memang kalau lagi sembahyang itu seperti itu. Jadi kalau kamu mau lihat alam peta kayak apa, ya kayak manusia rebut-rebutan. Nah, jadi kalau lagi sembahyang biarin semua sampai selesai, baru mau ambil yang duit receh, permen yang kacang, terserah lah, itu mah udah selesai. Tapi kalau lagi upacara, jangan sekalian rebutan. Kalau mereka kesinggung, coba kita lihat dalam sampai tahu. Kita ikutan ngambil. Setan lagi ngabur, frekuensinya bareng lagi sama. Nempok ya, jadi berat amat nih mana gitu kan? Nempel, kan susah ngawalin gitu kan? Nah, jadi ingat ya, kadang-kadang manusia lebih serakah daripada hantu. Padahal kayak gitu lo beli aja udah selesai. Mau Indomie, mau berapa sih, gitu kan? Tapi kenapa? Dianggapnya itu hoki. Hokinya bukan buat kita. Kalau sembahyang bulan 7, hokinya itu buat makhluk lain. Kalau udah selesai dibagiin, pun jangan diambil buat sendiri. Boleh Anda ambil buat bagi lagi orang lain. Kenapa? Karena Anda sudah dana. Udah dana diambil lagi. Nah, kalau para biksu nggak boleh makan makanan setelah persembahan, kecuali makanan yang disetelahkan kepada Buddha. Kalau makanan di altar udah selesai nih, bayar, Anda mau kasih misalnya buah kaleng ya, mau kasih susu boleh. Tapi kalau makanan yang di udah payung nama-nama segala macam jangan diberikan kepada dasar itu. Paham ya? Nah, itu boleh sama. Ini dia bilang. Sampai di berapa? Nah, lanjut lagi kita tentang tradisi ya. Jadi bulan 7, orang bilang bulan hantu. Bulan hantu kalau boleh kawin, ya bukan kawin nikah, gitu ya. Nah, boleh nikah, nggak boleh pesta, nggak boleh. Pokoknya banyak yang menghindari selama bulan 7 ya. Ini dikaitkan dengan Ghost Festival, bulan hantu, pintu neraka dibuka. Dan memang benar tanggal 1 kemarin, 30-nya kita buka pintu neraka, doa. Wih, keren. Saya selama jadi suni baru di Bandung nih buka-buka pintu neraka. Kayak sembahyang, kita gambarin semua makhluk siapapun yang memang mau kembali, karena kita ada mabuk sama tempat titik nama. Dia mau pulang, ya silakan, kita kasih makanan. Itu sejarahnya di mana? Di India kan kagak ada. Jadi kalau ikut literatur dari Tipitaka, cuma satu cerita di bulan 7.
Tambah ketika tadi tradisi Mahayana yang tadi cerita Ciumasan itu, nah itu dua cerita. Jadi cerita dari India, satu cerita dari Tiongkok. India, yaitu bulan 7 tanggal 15 itu adalah hari bulan Bana. Jadi sejak Waisak, susu ayam itu melakukan puasa harusnya. Sekarang mah cuek aja lah, kagak ada yang ngumpul. Satu wihara bisa ada 3 suah aja bagus ya. Semua masing-masing berdiri sendiri nyari susu saya mau puasa. Bulan Waisak masuk puasa 7 tanggal 15 itu Katina. Jadi Katinanya Tiongkok, Thailand sama segala macam tidak sama dengan Katinanya Cina dan Jepang, Korea. Kalau kita konsepnya setelah Waisak 3 bulan. Kenapa? India 3 musim, Tiongkok 4 musim. Jadi perbedaan musimnya, musim hujannya berbeda. Nah, jadi bulan 7 itu udah lepas, karena bulan 7 udah masuk bulan gugur, bulan musim gugur. Nah, bulan musim gugur. Bulan 7 adalah hari Sangga. Jadi Senjie Huansile, harinya kebahagiaan bagi Sangga. Jadi ini tepatnya hari berdana. Bulan 7 ini umat kalau mau berdana pada Sangga pas bulannya. Jadi kayak kita Terawan itu hari Katina lah, di mana-mana Katina Sanggadana. Jadi kalau Mahayana Sanggadananya itu di bulan 7. Kenapa? Ada cerita tentang Moggallana. Jadi Moggallana adalah orang Buddha yang paling sakti. Karena saktinya dia bisa masuk ke neraka, bisa naik ke surga. Kalau Buddha membawakan dhamma di surga Tawatimsa, Moggallana bisa naik, bisa ngecek, bisa jaga. Waktu ibunya masuk neraka, Moggallana juga bisa nolong ibunya ke neraka. Sakti Mandraguna, mau mikir apa dia bisa dapat apa? Ibunya kelaparan, jadi setan kelaparan. Moggallana siapin makanan, makanan banyak, jadilah makanan. Satu pun tidak yang bisa dimakan oleh ibu. Jadi dipegang jadi api, bola api, tak bisa masuk. Dipegang juga jadi api. Apapun bentuk makanan yang diciptakan, nggak ada satu pun yang bisa dimakan oleh ibu. Moggallana sakti begitu aja nggak mempan orang ibu. Akhirnya menghadap sang Buddha, lalu kata Buddha, baiklah, hari ini kamu bisa berdana kepada seluruh anggota sangga atas nama ibumu. Maka cerita itu menjadi cerita satu sutra yang disebut Ulambana Sutra. Ini hanya ada di Mahayana. Ya. Kalau di Theravada anak dan menolong ibunya, gitu ya. Jadi sama-sama lah. Pokoknya mau siapapun menolong ibunya di neraka, dia harus melakukan sanggadana. Akhirnya setelah melakukan sanggadana, ibunya dan semua gengnya itu, misalnya ibunya di lapas umur berapa gitu kan, ibunya terbebas, semuanya ikut terbebas. Jadi menolong satu orang, tapi yang lain ikut tertolong. Jadinya ibu dan kawan-kawan yang akhirnya sudah keluar dari neraka. Makanya dalam Ticancing juga ada tentang cerita tentang Putri Joginetra menolong ibunya sampai jual rumah dan perhiasan. Bayangin, sampai jual rumah untuk melakukan puja. Pelita 7, Panji 7, buat puja setiap hari. Ketulusan itulah yang menyentuh Buddha. Padmaswara Raja apa gitu ya. Nah akhirnya Buddha ini menolong Putri Jatinetra, ibumu sudah terlahir dalam lebih baik. Nah nanti dia akan kasih tahu kapan dia akan lahir jadi manusia dan usianya hanya berapa bulan. Kasih tahu dalam Ticancing. Putri Jatinetra akhirnya meditasi, masuk dia ke neraka, survei. Terus penjaga neraka bilang, hai siapakah anda bodhisattva yang begitu bercahaya, masuk ke sini, saya mau mencari ibu saya. Siapa nama ibumu? Oh ibumu bernama siapa, Watri atau siapa itu ya. Nah itu baru aja ada anaknya yang berbakti, memberikan persembahan, membaca nama Siddhigarbha
membaca nama Buddha, mengulang-ulang setiap saat, mempersembahkan puja pada Buddha, maka saat ini ibumu beserta yang lainnya sudah terangkat. Wah, akhirnya pulang ke rumah, dia mimpi ditemui oleh cahaya makhluk yang percaya dan berkata, sebentar lagi aku akan lahir sebagai anak pembantu di mana, gitu kan? Tapi aku hanya bisa berumur berapa bulan doang. Terima kasih atas kebaikannya mengangkat dia dari alam rendah ke alam manusia. Itu cerita dari Dicawang Busa Penyuecing atau 13 sutra. Jadi kita kalau baca sutra itu jadi ingat, termotivasi. Jangan sampai masuk ke bawah. Dan kalau kita mau menolong harus dengan tulus, nianfo atau baca sutra, kita bermeditasi, memancarkan cahaya, menolong ibu, berdana makanan dan segala macam. Jadi ada tipe dana. Dulu kan zaman kita dulu ya, kalau katinaan semua orang dana pakai ampau ya, amplop kan, satu percaya berupa materi sebesar berapa, kertasnya dikasih lantai, ampaunya dikumpulin, sebagian buat dana merah, sebagian buat sangga. Itu bagus. Kenapa? Berdana jatuh percaya 4 kebutuhan pokok berdasarkan materi. Kalau begitu kan bisa dipakai buat apa aja, betul nggak? Buat bangun wihara, ada banyak wihara yang membutuhkan uang, SKB, sekolah pendidikan besar. Terus untuk sangga yang sakit, masuk rumah sakit dan apa. Terus kalau makan mah nggak usah ngomong lah, umat Buddha itu paling loyal dalam makanan, nggak bakal kelaparan kalau jadi mikir. Tapi kan kalau rumah sakit kan butuh BPJS nggak ada, apa nggak ada, susah. Nah jadi dana ini untuk kepentingan sangga. Belakangan ada yang nulis buku, kalau berdana materi Anda akan masuk neraka, bla bla bla. Waduh hebat, luar biasa. Zaman kapan? Kalau nulis bukunya di zaman Buddha, iya, karena para bhikkhu cuma bertransaksi dengan umat pada saat itu dengan emas. Jadi coba bayang nggak? Anda dan nama saya, dananya emas, pulang dilapok. Udah tahu semua bhikkhu pegang emas. Kalau sekarang semua pegang rekening, mana mungkin dirampok, ya kan? Kecuali dihipnotis biksunya. Kepentingan ini berupa materi bisa dipakai buat apa aja. Kalau Anda cuma dana makanan, karmanya nanti kita cuma tidak pernah kelaparan. Kalau berdana materi ada 4, Anda harus pikir tempat tinggal. Berarti Anda sudah memiliki, dan sama bangun wihara kan susah. Tapi kalau berdana untuk wihara, investasi nggak ada di dalamnya. Ada nggak? Pasti kita tidak punya tempat tinggal. Kalau jadi setan, kagak jadi gembel. Setan yang punya rumah, di mana rumahnya? Bisa pohon besar jadi rumahnya. Karena di mata kita pohon besar, di mata mereka itu dimensinya istana. Oh, baru betah di dalam, luas. Kita ngeliatnya cuma segini, satu pilar. Dan mereka melihat dimensinya luas, itu pintunya doang. Nah, ada yang tinggal di mana, Anda tidak akan kelaparan, ya tidak akan nggak punya rumah kalau jadi setan. Kalau dana makanan, karena salah satunya sudah berdana 40 topik berupa makanan, Anda juga tidak akan kelaparan. Terus berdana obat-obatan, Anda tidak akan sakit-sakitan. Jadi kalau mainnya jelas terima ampau. Ampau ini akan kembali lagi ke 10 penjuru. Jadi jangan dipikir suhunya kaya dong ya. Banyak suhu-suhu yang punya anak asuh, susu yang bikin rumah panti werda, susu yang membangun wihara dengan uang itu. Karena itu bukan untuk uang pribadi, itu harus dipakai lagi untuk kepentingan seluruh hidup. Nggak usah heran kalau tiba-tiba ada suhu dana buat kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi sepang ci. Dulu saya belajar dari guru saya, setiap Imlek rekening saya kosong. Pas papa saya sakit, masuk rumah sakit, ada penuh banyak kebutuhan. Di situ saya lalu bengong. Meyung. Wah, anak tidak berbakti. Saya dari situ guru saya ngomong, kita harus punya cadangan. Jangan begitu royal. Dulu kemanapun saya
setiap Imlek pasti kosong. Dana semua bangun rumah lah, beda rumah, bikin apa segala macam. Dari situ saya mulai menyisihkan karena masih punya mami. Tapi jangan melekat. Nah itu jadi ada kita manajemen keuangan jelas. Yang dibilang tidak boleh pegang uang bukan uang yang dipegang seperti ini, tapi tidak melekat. Paham? Nah, jadi inilah kepentingan berdana menurut Tika Pusat. Berdana, puja, pungyang, hio, lilin, pelita. Makanya dari dulu terkenal Tiamyo, dana minyak. Lu kagak ada listrik. Gimana kalau mau irama di sana gelap-gelapan? Salah pegang, ya kan? Maka dana minyak, pelita. Jadi pelitanya banyak, terang. Sekarang udah ada lampu. Jadi duit Tiamyo buat apa? Bayar listrik lebih mahal dari bayar minyak. Yang kedua adalah dana dupa. Dupa itu mutlak. Wiharakan dupa penuh. Orang mau Tiamyo mau apa? Anda berdana lah. Dupa. Ya kalau nggak mau ya celengan, ada celengan dikasih dupa, ada kimcua ya, ada berdana situ. Itu tuh ganti, ongkos ganti. Terus berdana lele, buah, bunga dan segala macam. Nah jadi Tiamyo, Tiamhyo, satu lagi tiap apa ya? Bakar uang kertas itu. Ya bakar kimcua. Jadi dulu kalau mau punya kertas emas dan kertas perak harus ngambil dari wihara. Ada berdana kepala wiharanya merasa tersentuh, ada donatur. Jadi mereka cetak yin sama jin. Jadi kimcua dan yincua. Nah kalau dananya gede, ya kasih kertas emas. Emas benar itu kimpo, ya kan? Sekarang masih benar kali ya? Saya makin kecil, ya. Itu kimpo loh. Jadi itu adalah tanda balas budi. Ini simbol pelimpahan jasa. Jadi udah makan kebaikan, berdana untuk wihara loh ya. Ingat ya, berdana untuk wihara. Jadi wihara akan memberikan kertas emas. Kayak Anda kalau ke wihara-wihara kelenteng manapun, pasti di situ kan ada celengin, dapat hio, dapat kertas kan, kertas dewa, kertas sembayang. Itu maknanya begitu. Anda berdana untuk wihara memberikan kertas. Nah, itu begitu asal muasalnya. Jadi kertas emas dan kertas perak itu adalah simbol pelimpahan jasa ketika kita bakar. Sebut nama leluhur Anda yang ingin Anda tolong. Saya hari ini berdana pada wihara berupa makanan, tempat tinggal, minuman dan segala macam. Nah, itu fungsinya. Belakangan saat kecoa. Jadi kalau mau kirim-kirim ke leluhur apa segala macam, beli aja kertas sebanyak-banyaknya, bakar sendiri di rumah. Yang kaya bukan wihara. Yo, mesti ngomong. Itu bisnis orang. Kalau sejarahnya dana ke wihara dapat itu. Jadi nggak perlu bakar banyak polusi. Saya di Bandung juga pusing. Umat Bandung paling seneng kirim koper. Kirim koper banyak banget sampai ratusan. Ya saya juga sedih kadang-kadang gitu ya. Koper dibakar, ditumpuk-tumpuk. Wah, bakar selesai. Emang dananya ke wihara. Nah kan wihara beli lagi. Ya kenapa nggak mau beli dana buat wihara aja, ya kan? Bisa dipakai lebih banyak lagi. Jadi dana wihara beli lagi, terus dibakar. Saya aman. Tapi dibilang sayang, kenyataan pada ngimpi. Terima kasih ya, gue dapet koper, baju bagus teman. Nah kan bingung mau gimana jelasinnya kan umat ya. Mau dilarang nggak bisa, orang ada yang ngimpiin. Jadi ya dapat. Terus kan saya gimana logikanya gitu kan? Ternyata begini nih, baru nyambung nih ilmu pikiran. Ini kalau dulu ama-ama kita dari sini yang udah biasa sembahyang tuh udah berapa sembahyang kita siapin, makanya kalau di benteng kan meja-meja ya, komplit dari udang Bandung sampai kepiting, udang galang, udang apa ya udang pacet, kodoknya nggak pernah lihat kalau ayam, babi cin semua ada komplek, buah, yang oseng gitu ya, buah semua komplit lah, sampai ngutang-ngutang
Secara agama Buddha sama, secara agama Buddha sama, kungtenya sama. Tapi secara kemelekatan kalau sama. Gua dulu begini, kok lu sekarang begitu? Udah meninggal, komplain nggak? Emak, oncok. Dulu dia begitu, terus kita ganti, komplain nggak dia? Komplain. Maka banyak tuh yang kemasukan bilang, kok lu sekarang semuanya begini? Mana makanan kesukaan gua? Ada, kan? Jadi itu adalah bentuk kemelekatan dari yang dulunya. Nanti nih kalau kita udah ngerti cara berdiri, bilang ke anak kita, nanti mama simpel aja lah buah gini-gini aja ya, simpel, gak usah sampai utang-utang lu. Begitu kita disembayangin, kita terima, karena kita udah ngomong begitu. Tapi kalau kita masih melekat pakai cara yang lama, terus diganti sama anak kita, komplain nggak? Termasuk yang pindah agama. Berapa banyak yang setelah meninggal dipindah agama kan? Dia taunya begitu meninggal dikasih makanan, taunya cuma dikasih kembang, komplain dia, makanya makan kembang. Karena kemelekatannya dia, dari kebiasaannya dia. Jadi penyebabnya kenapa masih laku kayak gitu? Karena dia udah biasa berdana koper-koperan. Jadi koper ada duitnya, bajunya, ada pakaian, dan kemelekatan ini ketika dia lihat keluarganya semua kirim, kan di dalam Pali dikatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta, paham? Dia yang meng-create. Jadi ketika dia memikirkan keluarganya udah kirim ini, dia udah lihat tuh ada baju-bajuan, ada sepatu-sepatuan, udah ada duit-duitan, pikiran dia melihat begitu dibakar, jadi apa enggak? Jadi karena dia mikirnya begitu, maka dia pegang koper kayak papi saya dulu katanya kemana-mana bawa koper gitu kan. Keren kan? Bawa koper, udah bawa koper, bajunya rapi, necis, pakai jaket. Waduh, padahal mah waktu masih hidup mah cuma meja doang. Tapi kan, jadi apa yang dia lihat, dipikirkan, jadi makanya saya bobot lah. Ya udah, yang mau bakal silakan, yang silakan. Konsepnya adalah kita pelimpahan jasa. Selama dananya saudara, anggaplah kita membangun wihara untuk kepentingan orang banyak seperti itu. Jangan mikir entar ditilep yang masuk mensyur. Wah, ada mikir kita, tapi kita nggak dulu. Padahal kita keuangannya jelas, gitu ya. Nggak bolehlah kritik-kritik yang kita tidak tahu. Gak ada orang bilang, suhu sekarang nggak usah dana uang, dana apa? Nah itu kan masalah Anda. Kalau Anda senang dana apa, silakan. Tapi jangan larang orang lain karena gara-gara perintah dari yayasan yang bocah-bocah itu loh. Jadi akhirnya semua yayasan kena rata. Dan semua umat sekarang nggak ada yang mau lagi transfer ke yayasan. Berarti Anda udah menghalangi orang berbuat baik. Oh ya, kalau kita mau berbuat baik, silakan. Tapi Anda memilih ya silakan. Tapi nggak usah halangin orang-orang. Anda melepas, dana itu kan konsepnya melepas. Saat melepas, jangan dipikirin. Kalau Anda masih pikirin kayak Bodhidharma ditanya sama raja, gue udah bangun nih 999 wihara nih, yang besar ada 9. Apakah saya punya karma baik? Punya kungte, dia nanya. Apakah saya punya kungte? Bodhidharma dengan gampang bilang meyo, terus dia balik badan jalan kabur. Itu raja. Bodhidharma juga nggak takut karena dia pangeran dari India kok. Dia pangeran. Dia nggak takut. Ilmu kungfu Shaolin itu dikasih jurusnya sama Bodhidharma. Ilmu kungfunya binatang. Makanya Shaolin punya hebat sampai sekarang. Raja marah, tanya sama Raja. Ya benar. Kalau raja bilang itu yang udah dibangun masih punya raja, berarti raja kagak ikhlas dananya, masih ngarepin jika ditanya punya jasa baik apa enggak, ya karena namanya melepas adalah tidak lagi melekat. Termasuk Anda sudah berdana kepada wihara,
Jangan nggak diwiara punya saya, tanah saya yang bangun. Kalau masih saya nanti jadi setan diwiara ini karena melekat. Tapi saya membangun buat siapa? Buat seluruh umat. Saya cuma mengelola, saya cuma pelayan. Nanti begitu meninggal juga umat yang tetap melanjutkan. Nah, dia tidak akan jadi setan di sini, jadi dewa di sini juga mungkin. Kalau masih sedikit melekat ya. Nah, tapi kalau dia ada melepaskan, dia jadi dewa tinggi. Kenapa? Membangun wihara kebajikan yang luar biasa. Begitu. Inilah konsep limpahan jasa. Ya, jadi kalau Anda masih mau pakai bakal-bakalan silakan. Tapi kalau enggak mengurangi limbah polusi dan segala macam ya silakan. Tapi kalau ada kebiasaannya begitu ya silakan. Jadi ini kebebasan penuh ya, bebas penuh. Karena kalau dilarang-larang nanti kita yang ngimpiin repot kan. Berapa banyak mulai bilang, kok tahun ini nggak pasang nama? Ini mimpi ya. Dia memang tahun ini pikir lagi resesi ekonomi, lagi pengetatan ikat pinggang. Dia bilang tahun ini nggak pasangin belum nama. Mimpi kok tahun ini nggak dipasangin nama? Berarti dia tahu nggak tahun-tahun sebelumnya dipasangin? Tahu dong, kan dapat manfaat. Kalau enggak kan ditagih, gitu kan? Ada lagi, saya kan udah biksu, jadi saudara saya juga bukan Buddhis. Jadi saya doain doa. Waktu kita lagi doa sama-sama, kita bayangin mereka udah meninggal, kita bayangin. Ada yang bisa lihat, saudaranya di luar nggak masuk. Lah, kok nggak masuk? Iya kan, dia juga kenal kan. Jadi dia tanya, ini alam gaib tuh nanyanya mana? Kok nggak masuk? Nggak punya tiket tuh. Kok nggak punya tiket? Tiket apaan? Emang bioskop, gitu kan? Ternyata highway atau nama yang dipasang itu adalah tiket, mereka bisa masuk apa enggak? Karena pintu wihara dijaga. Wih, kayak nonton konser aja pakai tiket. Baru tahu loh, saya ini baru pengalaman ini, jadi kita jadi paham ya. Dulu di Pokpangsan kalau udah bulan begini nih, itu temboknya semua tembok itu kecil-kecil, stiker kecil banyak banget, saking banyaknya. Segini itu stiker kecil, tulisannya kecil, gimana bisa lihat? Jadi orang udah daftar. Kan kalau tulisan Mandarin kalau begini wang namanya wang ya. Kalau ada garis titik y kan, itu cuma kurang pakai titik, nama orangnya beda. Misalnya apa wang jadi apa y ya kan, atau apa y jadi apa wang kan salah kan? Cuma garisnya kurang satu bisa artinya salah, kurang garis satu salah. Ini hati ditulisnya ini jadi salah, jadi salah nama ngimpi. Ini belum upacara, masih 3 hari sebelum upacara, tapi nama udah ditempel ngimpi. Terus fasenya Pokpangsan itu kan semua komputer kan, semua pakai komputer. Gak yakin, udah dicek berkali-kali, nggak mungkin salah punya, nggak mungkin salah punya. Jadi fasenya begitu banyak, bilang, iya bukan dengar, nggak percaya lah dia bilang nggak mungkin benar suhu saya sampai di mimpiin. Coba suhu tolong lacak nomor berapa, adanya di mana nanti kita cari sama-sama. Saya nyari nggak apa-apa. Beneran dia lacak di komputer nomor sekian, ya adanya di tembok yang sekian, dicari satu bener. Ternyata nama dia itu waktu daftar kecoret. Jadi kayak kita lagi ngomong gitu, udah tulis ya, lagi nggak sadar kali ke titik gitu kan, ke titik berarti kan satu track. Jadi salah. Ya kok fase yang ketik nggak salah, karena dia lihat dari tulisan tangan Anda. Nah, jadi salah ketik. Ya udah, minta tolong diganti. Begitu diganti upacara selesai dengan terima kasih ya sisihkan. Jangan percaya, susah pakai bulan 7 itu. Jadi kalau dibuka pintu neraka, pengertiannya di mana? Apakah neraka tiap hari ada dibuka tutup? Apakah cuma bulan 7 dibuka doang? Nggak bisa buka tutup di bulan lain? Enggak. Pengertiannya saat bulan 7 itu banyak yang melakukan pelimpahan jasa bulan Katina, sehingga leluhurnya banyak yang datang kembali untuk mengharapkan Anda
berkatina. Karena katina adalah mendapatkan pahala atau disebutnya punya atau jasa kebajikan. Dan Taoism melihat Buddhis bikin begini, acara ini bagus, maka dia bilang juga Ghost Festival. Jadi supaya Taoqiao juga bisa berkembang di bulan 7 itu mereka juga dapat banyak sembahyang. Sembahyang leluhur itulah ceritanya kenapa di bulan 7 jadi dibilang bulannya kalah hantu. Nah, padahal bulan-bulan lain juga hantu banyak, betul kan? Yang bencana, yang ditabrak, yang tabrakan, yang masuk rumah sakit, kata di bulan 7 lebih banyak. Bulan biasa juga rumah sakit penuh, betul ya? Nah, termasuk yang ciongnya apa, ini lagi tahun ciong. Buktinya rumah sakit nggak satu sio tuh yang di rumah sakit kan, karena karma tidak pernah tertukar. Tapi tradisi kita menyelaraskan. Hanya dengan makan kebajikan adalah menjadi pelindung bagi diri kita. Melakukan sila juga pelindung dan pengangkat kita ke surga dan kala bahagia. Itulah yang bisa disampaikan untuk hari ini tentang ceramah bulan 7 dan manfaat dari Cicang Wangpusa Mangkuani Pusa. Jadi semangat, jangan mentang bulan 7 kita takut keluar rumah, takut setan di mana-mana. Ini hanya mengajarkan kita bakti pada leluhur. Kenapa? Jangan selalu berpikir leluhur kita itu di alam setan. Malah kita harus berpikir leluhur kita sudah di alam baik, bahagia. Terus kita happy. Kalau happy udah dikasih kita. Maka ada Aiko Gibo, itu mata kirinya, telinga kanannya rada tuli, mata kirinya bisa lihat, telinga kanan bisa lihat. Jadi dia lihat. Kok perusahaan ini bangkrut terus? Dulu waktu papa yang megang makmur jaya hebat, anaknya megang berkali-kali masalah bangkrut, bangun lagi, bangkrut lagi. Kenapa? Ternyata di belakangnya adalah papanya marah, dendam, mukanya merah, gak suka sama anaknya ini melanjutkan perusahaannya. Maka usahanya gagal. Mau ketemu orang, dekat kontrak nggak jadi, batal. Jadi di belakangnya adalah keluarga yang sendiri. Jadi dia bilang, kenapa kamu begitu? Oh iya, waktu papa meninggal saya nggak ada. Terus papa saya sembarangan aja suruh orang kerja bikin sembayangan, saya nggak hadir. Kenapa? Ya anak tidak berbakti. Gimana orang tua mau bisa memberikan berkah? Ini satu contoh doang. Begitu dibalik, kamu mulai minta maaf, pertobatan, kamu bikin gini. Selesai, naik lagi. Nah itulah kadang-kadang yang di luar logika, ya. Jadi tradisi atau gimana, agama Buddha tidak pernah menentang tradisi. Silakan berjalan berbarengan dengan tradisi. Bahkan tradisi itu membuat kita kaya pengetahuan, kaya apa, tapi bukan membuat kita melekat. Jangan berpikir ya, kita nanti kalau mati mau di kuburan ya, udah pesen. Saya mau di rumah aku ya, ini kotaknya udah pesen. Kalau Anda begitu, kuburan itu kan jadi rumah Anda. Mana kan? Rumah aku itu kan jadi rumah Anda. Rumah aku kuburan itu cuma tempat mengenang kebajikan, mengenang memorium namanya ya, supaya kita nih anak-anak cucu dibawa ini lo dulu engkong akong, ini biar kenal nih ada fotonya. Bukan rumahnya kita. Kita sebelum mati harus sudah meninggal duluan. Sebelum mati kok meninggal Iya, sebelum batang otak ini mati, kita udah lahir dulu. Mahayana ajarannya begitu. Gimana caranya sering mimpi nggak malam? Jalan-jalan, pergi kemana-kemana, merasa kayak tur, pernah? Nggak pernah. Berarti nggak pernah info. Kalau kita yang biasa info, Anda udah dibikin dulu kemana kita akan meninggal. Nah, itu kayak mimpi lagi diajak jalan. Nanti badannya aja yang meninggal, kitanya mau udah di sono. Jadi dia mau diurusin gimana, usowe, nggak ada masalah. Ini hanya fisik yang diurusin. Mau keluarga nangis, mau gimana, guling-guling, mamanya mau udah di sono. Karena dia sudah meninggal sebelum mati. Tapi kalau dibalik seperti orang biasa, mati dulu,
baru meninggalkan badan. Nah ini yang repot. Begitu mati, anak nangis-nangis, cucu nangis-nangis, semua sedih dia. Tiket udah di tangan, pesawat sudah ada, kita di bandara, anak-anak guling-guling di depan bandara, di pintu masuk. Kira-kira seorang ibu atau bapak yang melekat sama anak-anaknya, tiket udah di tangan, jadi pergi apa enggak kalau diundang keluar negeri misalnya? Lebih baik angus kan, daripada kasihan dengan keluarga kan? Makanya itulah kenapa banyak hantu dan setan di dunia. Dia udah waktunya berangkat, tiketnya udah ada, jemputannya udah ada, tapi oleh keluarganya nangis-nangis, guling-guling sedih, tidak bisa dilepas, tidak ada bahagianya jadinya. Akhirnya melekat, akhirnya lahir lagi di sini. Kasihan tak? Padahal yang diajarkan Ramayana ada melepas kelekatan, handphone yang keluar, meninggal sebelum mati. Bahkan kalau orang yang handphone udah tahu kapan dia akan menjemput. Dan nanti jemputannya apa? Teratai dan cahaya. Jadi kalau lihat teratai naik, ingat ya, lihat teratai naik, jangan bilang emang kok bisa naik teratai. Kalau lihat teratai naik, pokoknya naik aja, itu kendaraanmu. Kalau lihat cahaya masuk, cahaya apa terang banget ya? Pegang dulu tangan, seluruh. Akhirnya jadi masuk. Itu kayak kita naik kereta MRT atau busway udah dijemput. Tapi kalau busway tiap 2 menit ada, tiap 5 menit ada, MRT tiap berapa menit ada kan? Kalau jemputan kematian nggak ada setiap saat. Kalau udah lewat jamnya, udah nunggu lagi kita kapan? Nanti bulan 7 disembayangin, cengkeh disembayangin, Imlek masih sembayangin, setahun 3 kali sembayang. 3 kali sembahyang masih melekat juga. Ini kuburan rumah gua cengkeh tahun depan, nanti kan anak-anak ngeliat gua lagi, udah goodbye lah. Jadi penghuni abadi. Inilah yang kita ajarkan agama Buddha, melepas kurang siang ujung sensiang, tidak ada aku, tidak ada makhluk, dan tidak ada bentuk, tidak ada apapun. Kita tidak akan bawa, semuanya akan kembali pada sunya atau kekosongan, emptiness. Dengan belajar menjadi bijaksana, kita akan tertolong ya. Sisi semuanya, amin.